Tema kali ini yang kita angkat yaitu kebutuhan mendasar hidup manusia. Kita lihat surat Fatir surat 35 ayat 15. Surat Fatir surat 35 ayat 15. Nggih. Ayat 15. Nggih, silakan. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha terpuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir, kalianlah yang membutuhkan Allah. Allah gak butuh. Allah gak butuh. Kalian ngerempong-ngerempong, ngerengek-ngerengek nyari Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, tema kali ini yang kita angkat yaitu kebutuhan mendasar hidup manusia. Kita lihat surat Fatir surat 35 ayat 15. Surat Fatir surat 35 ayat 15. Nggih. Ayat 15. Nggih, silakan. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha terpuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir, kalianlah yang membutuhkan Allah. Allah gak butuh. Allah gak butuh. Kalian ngerempong-ngerempong, ngerengek-ngerengek nyari Allah. Kenapa? Sebab Allah huwa dia Allah al-ghani, Allah Maha Kaya. Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Subhanallah. Puja dan puji berikan kepada Allah, jangan diberikan kepada jenderal 59 stroke, adik ditangkap KPK pisan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian umat manusia, kalianlah yang memerlukan Allah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Karena kalian itu fakir, sekaya apapun manusia, gak usah luar negeri, Indonesia tok kita bahas. Sekaya apapun manusia, katakan Indonesia, boleh jadi konon katanya iya yang pernah membeli BCA. Sekarang Jarum Kudus kekayaannya estimasi di atas 135 triliun. Awakmu tetap butuh Allah. Kok ora nek butuh Allah? Waktu nek loro, kalau dokter sudah angkat tangan, kemana arahnya? Subhanallah, kemana arahnya? Ya, seperti itu yang digambarkan. Baik, kalianlah yang membutuhkan Allah. Kita cek, kita buka secara objektif kenyataan dalam hidup. Surat 13. Nanti balik lagi ke Fatir surat 13. Surat 13. Oh no surat 13 ini bukan itu. No. Surat Yunus. Yunus surat yang ke-10 insyaallah. Nggih, Yunus. Yes, betul Yunus. Ayat 22. Silakan. Gambaran manusia membutuhkan Allah, tapi ini iso ojo kecepit.
Ojo posisi kecepit, nilainya rendah. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat 22. Nggih, tolong dibantu terjemah. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dan bersujud kepada Allah SWT seraya berkata, sekiranya Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Digambarkan oleh Al-Qur'an bagaimana mereka yang sedang kecepit dalam hidup. Walladzi yusarrikum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah memperjalankan kalian baik di daratan maupun di lautan. Nah, ketika Anda diperjalankan di lautan dan waktu itu kalian naik kapal, katakan kapal pesiar, dan diiringi dengan angin sepoi-sepoi, kapal berjalan dengan kelancaran, kalian semua farihu biha, kalian bergembira ria, bersorak-sorai segala macam rihun asif ja'at harihun asif, tiba-tiba mendadak datang angin gelombang panas yang mencekam, kapal oleng. Allahu Akbar. Kapal oleng, ada gelombang demi gelombang, dikepung dari segala penjuru. Subhanallah. Hadirin, sekarang larinya kemana? Nih wis kayak gini lari kemana? Akhirnya mereka sendiri berdoa, berjanji, ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami dikepung oleh berbagai macam gelombang bencana ini, Panjenengan kalau mampu melepaskan kami dari sifat penderitaan ini, kelak kami akan berjanji akan lebih baik. Hadirin, janji tinggal janji, mereka selalu ingkar janji. Subhanallah. Itulah beditet manusia. Pak Yusuf, what is beditet? Karakter, tabiat. Subhanallah. Itulah karakter manusia. Apa betul? Betul. Janjinya ngasih makan siang gratis, sekarang harganya 7,5. Mudun ketoke, insyaallah sampai ndok ngene sampai tangan Anda ketoke 3,5, 3.500 ketoke. 3.500 oleh apa? Nasi. Ndok Jogja oleh nasi kucing. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Oleh karena itu, racun biasnya Kastawi itu diumbar mulai sekarang. Amin Rais murka. Menemben wis pensiun, sekarang ngobral, ngasih tambang segala macam. Ya Allah, ya Allah, itu bisa. Ya Allah, ya Allah, itu semburan bisa. Sampeyan ro karpe karo Kastawi, lha apa kok disorot di tambang? NU gelem lho karuan NU. Muhammadiyah dadak melu cerongoan. Ya Allah, ya Allah, ya. Ya di sini kita wajib mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marine Hamas yang pertama inna lillahi, sekarang inna ilaihi yang kedua. Muhammadiyah menerima. Iya. Kenapa itu Ustadz? Innalillahi yang kedua. Mohon maaf, itu jebakan Jokowi. Jokowi liya dino lengser, ana persoalan. Sing mari dikei tambang dikongkon ngiloni. Ci ana bolone aku gak ijenan. Paham karepe? Iya. Lho Muhammadiyah wis soge nemen. 15 triliun ditarik. Dadak saiki ngerengek-ngerengek. Ya Allah, bukan ngerengek, ditawari gelem. Itu racun bisa. Allahu Akbar. Amin Rais mengatakan mumpung belum di tenggorokan, muntahkan.
muntahkan. Video yang kedua Amin Rais juga dengan keras haram menerima. Sebab selama ini urusan tambang, mohon maaf, satu merusak lingkungan, namanya fasad. Makanya dalam bahasa Arab orang yang korupsi namanya mufsid. Kalau banyak mufsidin, mufsid. Iya. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi Amin Rais murka betul karena tahu betitetnya Kastawi ini luar biasa. Ya, luar biasa bobroknya, jahatnya, seperti itu yang digambarkan. Iya. Pak Yusuf, mohon maaf, ya jangan dihapus ya, jangan pakai di apa, iya, edit, karena mohon maaf, ya menemben pensiun, lah apa ya. Oke, baik. Jadi inilah karakter manusia ketika memperoleh kenikmatan, gembira ria luar biasa, mendadak sontak ada angin ribut mengguncang di kapal pesiarnya, yang dicari hanya Allah, Allah dan Allah. Begitu sudah diselamatkan, mohon maaf, the belgedesisasi, ya, seperti itu gambarannya. Oke, lanjut, balik lagi ke Fatir. Yes, Fatir, kita selesaikan Fatir. Fatir 15. Wahai sekalian umat manusia, andalah yang fakir, andalah yang membutuhkan Allah. Kenapa? Huwa, wallahu, dia Allah, wallahu Allah, huwa dia Allah, al-ghani, Allah maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Subhanallah. Jadi di Indonesia ada orang yang punya kekayaan di atas 135 triliun tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang digambarkan. Itu satu. Dua, hadirin, butuh itu saya klasifikasi, saya bagi. Pak Yusuf, ada butuh kebutuhan mendasar yang namanya harian. Apa harian itu? Sholat dan syahadat, syahadat dan sholat, ini kebutuhan harian, tidak boleh ditunda, apapun bentuknya. Iya, apapun bentuknya. Ini kebutuhan mendasar dalam hidup. Sebab manusia terdiri dari dua komponen. Komponen pertama rohani, butuh gizinya gizi rohani. Berikutnya jasad atau fisik, butuh 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin, klasifikasi yang pertama atau kelas yang pertama, kebutuhan mendasar yakni, mohon maaf, sholat dan syahadat ini harian, sehari 5 kali. Iya, seperti itu yang digambarkan. Baik. Kapan sholat boleh cuti? Yes. Siapa yang jawab? Monggo, silakan. Oh, cuti kau cuti ya sik urip iya. Mangan kolak bareng iya. Tidur. Masuk tidur. Kemarin saya ke Askabul Kahfi di Yordan, itu 309 tahun tidur. Tadi setelah maghrib saya ngecek di sini ada wawancara. Jadi saya berangkatnya lebih awal karena ada persoalan keluarga. Saya ikut ambil bagian menyelesaikan. Mudah-mudahan ada perubahan. Jadi hidupnya cuma tidur, tapi butuh makan. Iya, subhanallah. Askabul Kahfi 309 tahun. 309 tahun. Tulang belulangnya masih ada. Ditaruh di dalamnya itu ada kaca kecil, iya. Tulang belulangnya masih ada. Tapi tidak menarik sebab tulangnya kependem di, iya. Coba Sunan Ampel tulangnya ditaruh di atas meja ini, ya gak menarik. Yang menarik lah ono ceritane, ono selambune, ono kembange, ya itu menarik semua, kan begitu. Apalagi kalau Jumat Legi, ya Jumat Legi full, iya. Sekarang ini ya, Allahu Akbar, subhanallah.
Saya legi pon kliwon itu gak apal belas gak apal. Dan jangan diapalkan, ya, jangan dihafalkan, karena tidak ada ketentuan untuk menghafalkan. Oke, baik, seperti itu yang digambarkan. Jadi satu, pertama kebutuhan mendasar, yakni urusan sholat, tidak boleh ditinggalkan. Satu, tidur. Boleh cuti tapi tidur. Mas Rezal, ya boleh cuti sholat tapi koma kutu buruan dok tol koma jebret 3 bulan koma, selama koma belum sadar, saat itu Anda tidak sholat. Yo gadik kodok, gadik nyaur sholat karena cuti, karena Anda dinyatakan cuti. Begitu. Jadi kalau Anda mau milih supaya beban sholat hilang, ya tuburan dok tol. Iya. Tapi sing soro tuburan tapi langsung kebacut mati, tadi ya gak sido cuti. Ya, seperti itu gambarannya. 3, orang yang dinyatakan cuti sholat koma, gak sido mati tapi koma, belum titik. Kalau titik sudah mati. Kalau titik mati. Jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin, seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi ada klasifikasi. Kelas yang kedua, proyek tahunan, yakni proyek tahunan, yakni puasa dan zakat. Itu proyek tahunan. Sing soro ya harian. Sehingga sholat kita ini walaupun sesibuk apapun dalam perjalanan segala macam, ada aturan cara main, yakni qashar, jamak dan qashar. Selain itu tidak ada. Oke, baik. Tadi yang naik pangkat yang kedua, tingkat yang kedua, yakni urusan puasa sama zakat, itu proyek tahunan. Oke, puasa sama zakat, proyek tahunan. Berikutnya, seumur hidup sekali jikalau mampu, yakni haji. Syarat nek mampu. Kalau ndak mampu, bebas. Kok namanya ndak mampu? Dodol oma. Mas Rezal, saking semangatnya haji, diriwangi dodol oma. Boleh apa ndak? Boleh. Wong omahe ono 16 kok gak oleh ya apa? Sing larang sapa? Omahe ono 16. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh. Subhanallah, subhanallah. Dah ya, seperti itu yang digambarkan. Haji bukan tiap tahun, seumur hidup sekali. Ya Allah, ya Allah. Warga Muhammadiyah akeh sing gelek ben taun. Apa mesti dapat pahala? Belum tentu, karena Anda ganggu kuota saudara Anda. Kemarin Menteri Agama keplek dipek diri 10.000 lebih kuota haji reguler didol nanggone plus, dijual ke plus. Aku gak ngerti nerokoi Menteri Agama menika kaya apa kira-kira. Berat. Tapi ketoke diloni karo Mase, ketua PBNU, ketoke diloni. Subhanallah. Nek gak diloni Mase, diloni Kastawi. Iya. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Hadirin, sekali lagi klasifikasi urutan beban kita ini kepada Allah
berjenjang, bertingkat. Ada urusan harian, ada urusan tahunan, ada seumur hidup sekali. Hadirin, perintah haji turun Rasulullah usia 62. Perintah haji baru turun. Lah haji kemarin Ustadz, haji jahiliyah kok. Itu kemarin haji jahiliyah semua itu. Rasulullah ada di situ, ada. Tapi tidak pernah menjalani. Satu, perintahnya belum turun kepada beliau. Dua, praktek haji jahiliyah. Apa praktek haji jahiliyah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tawaf telanjang. Untungnya ndak Saudi gak kayak kucing, menurut tok iya. Untungnya. Iya. Doro sing akeh. Bareng saya ke Yerusalem duduk doro. Manuk gagak, ya Allah, ya Allah. Gagak itu ya Allah ribuan. Menjelang subuh itu gagak wis. Iya. Sementara di Jawa gagak lambang kematian. Jadi saya di Yerusalem itu ketemu ribuan tiap saat di tempat waktu gagak. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, sekarang jenengan ketemu bahwa tingkat klasifikasi beda satu dengan yang lain. Seumur-umur tidak mampu haji, tidak haji. Seumur-umur tidak mampu puasa, ya gak puasa. Nyaur, lo apa kapan nyaur? Wong loro terus. Herannya orang ini nek menjelang puasa loro, dadi bakat. Loro itu bakat. Zakat tidak pernah. Kenapa tidak pernah zakat? Loh, lah kapan zakat itu? Ya iso ngersiki koran, baru didol terus baru zakat fitrah. Dirinya itu kere, jadi tidak bisa zakat. Tapi waktunya kan habis. Subhanallah. Akhirnya dirinya cuma dua, syahadat, salat, salat, syahadat. Nek iki ditinggal entek. Bau surga sudah habis, sudah hangus. Kalau dua ditinggal, ya seperti itu yang digambarkan. Baik, biar nanti nututi kita berontong tanya jawab. Kita lanjutkan Fatir 18. Yes. Tolong dibantu terjemah. Fatir 18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yes, terus. Jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dikeluhkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa, saudara yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dalam pondok kene Fatihah dikirim-kirim no. Kemarin saya di Mesir ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak memperkenankan, tidak membolehkan Al-Quran dikirim-kirimkan. Yang kamu baca belum tentu diterima. Kok kon kirimno karo wong liya, cek begedute. Cuma sayang makamnya Imam Syafi'i kotor. Dalam arti kotor, mulai masuk di arena kurang 2 kilo, tempat itu kotor luar biasa. Apa habis dipakai untuk pasar malam saya tidak tahu, yang jelas kotor. Di makamnya Imam Syafi'i bukan kotor lagi, bukan kotor secara lahiriah, secara batiniah. Di dalam makam full dengan duit, walaupun sudah dikerobongi pakai plastik transparan, full dengan duit. Pak Yusuf begitu banyak duit, disapu sama marbotnya, menggunung begini, ya kelihatan begitu, menggunung begini. Itu di sini ada setan. Gak kon jogok tak lah. Setan seperti itu. Disapu menggunung. Serius ini. Mau saya di sana kok, disapu menggunung.
Oleh karena itu, ibu bapak saudara Pak Yusuf, kalau Anda punya kesempatan ke Timur Tengah, dan pertama lewat Mesir dulu, berikutnya ke Yerusalem, berikutnya ke Yordan. Kalau Anda punya kesempatan dan alhamdulillah pinaringan ke sana, tolong sebelum ke Imam Syafi'i, tolong dari rumah menyiapkan sapu lidi, tambah no polut, kayak muluti duit kayak mana? Allahu Akbar, subhanallah. Oh, tak bocorkan. Uang apa saja Pak? 1 rupiah, jelas, tidak ketinggalan. Dolar, ada yang 1 lembar itu $100, berarti 1.600.000. Iya, serius ini. Ada lira, ada real. Duit itu menggunung, lho sapa nek perkara nek menggunung ku ya apa? Iya, subhanallah, subhanallah. Tapi di situ saya cuma 15 menit. Aku gak ero duitku menit tiga apa ya gak ero. Apa ditakok barang iku iya. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Oke, baik. Jadi seseorang yang berdosa atau punya beban dosa tidak akan memikul beban dosa saudaranya. Di sana itu nafsi, only one person, dewe, ndak ada umbal-umbalan, itu ndak ada. Bapak paham umbal-umbalan ya? Oper-operan itu loh. Iya nih timnas, operan nih ket gak dioperi wae. Ya ngantuk kinggolan. Nek bal-balan oper-operan. Lah kok iki masa dioper? Dewe, nafsi. Milikmu milikku, iya. Bima kasabat aidinnas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu yang digambarkan. Tidak saya terjemahkan penuh, saya ambil intisarinya saja. Lanjut. Fatir 19. Yes, mulai. 19. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Ndak sama orang yang buta sama orang yang melek. Yes, ndak samanya di mana? Silakan. Monggo. Ayo. Kafir atau Islam? Kenapa? Kafir sama Islam. Islam, nggih. Kafir sama Islam. Boleh, yang penting ada jawaban. Tidak sama antara kafir sama Islam. Boleh. Maksud ayat kita ini tafsir wa may yastabil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang melek sama orang yang buta. Yang melek uripmu gak deladapan gawe kurikulum. Sing buta gak ro kalender. Iya. Kok ro nek gak ro kalender? Iya. Bulan Suro kon tobruk iya. Jere Suro kok le mantu. Sing larang sapa? Khawatir saingan karo Nyai Loro Kidul. Ya Allah, wis Nyai loro-loron nggone ndok kidul. Lha apa kon sembah lak ngono iya. Ya Allah. Subhanallah. Tidak sama orang yang buta sama yang melek. Ini esensinya, paham ya? Titik delok kalender, titik delok kalender. Loh, iki mantene gale teko kidul iki sebab iki Rebo Kliwon. Jare sapa? Oleh karena itu, nggih, takmir kita ini tolong pengumuman, Pak Sirsal, pengumuman. Nanti kalau di takmir sini ada jamaah yang akad nikah tanggal 1 Muharram, nyeluk saya. Ojo nyeluk saya ceramah duduk, tak kei hadiah. Gara-gara wani akad nikah tanggal 1 Muharram. Iya. Tak kasih hadiah. Nikah mana Pak Rizal? Nikah mana? Ya ngos-ngosen bisa. Kenapa? Tahulah saya yang kasih informasi. Saya mantu tanggal 1 Muharram, Kak. Oh, telat. Telat berapa bulan? Dia langsung. Banyak orang takut
dengan yang namanya muharram. Dikatakan wong Jawa suro. Muharram itu bahasa Arab, sesuatu yang dilarang atau terlarang. Dua arti muharram, sesuatu yang dihargai, dihormati. Masjidil Haram, masjid dihormat. Tanah haram, tanah terhormat. Kan begitu. Subhanallah, subhanallah. Itu Muharram, tanah haram, Masjidil Haram, bulan Muharram, sesuatu yang dihormati. Apa korelasinya? Ya, kalau jenengan dalam hidup senantiasa dan terus menerus menghindari barang yang haram, hidup Anda terhormat. Contoh yang paling gampang, dibawa pulang ya, iya. Babu haram, babu loh ya, babu haram. Babi ya nemen harame, iya. Babu halal. Mohon maaf ya, kemarin ada penelitian, ada orang yang meninggalnya itu aneh, karena dia kena cacing pita, jadi dia sering dalam hidup mengonsumsi babi. Akhirnya di sini kesumbat dengan kena cacing pita. Jadi otaknya ini kesumbat, mati. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa. Walaupun sudah dicuci segala macam, tapi tetap cacing pitanya masih berkeliaran. Ya, seperti itu yang digambarkan. Bedanya babu sama babi. Kalau babu, mohon maaf, haram, yes, tapi haram nisbi, haram mungkin. Nek dinikah jadi halal, sebab sing lawas ditekok mati. Nah, geser nang babu wong de guri-guri inyoy. Ya. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Jadi sekali lagi, Al-Quran kita ini tidak pernah sama antara yang buta sama yang melek. 20. Yes, lanjut. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Waladh-dhulumatu walan nur. Tidak pernah sama, tidak sama pula antara gelap gulita sama pencahayaan. Yes, tidak samanya di mana? Hampir kayak tadi, hampir. Monggo. Tidak samanya di mana? Silakan. Kalau ada cahaya kita bisa melihat, kalau gelap gulita kita tidak bisa melihat apa-apa. Oke, zaman Jepang ngono iku iya, Pak. Pak Yid, ayo, monggo. Monggo, apa kira-kira yang Anda tangkap? Tidak pernah sama antara gelap gulita sama pencahayaan. Subhanallah. Sudah ya? Baik. Urip ada panduan cahaya, cahaya ilahi Rabbi, cahaya nur. Urip nek ono panduan itu dzulem. Jamaknya dzulumat, kepetengan. Ya melek, katoke melek. Tapi belas gak pernah membuka tuntunan rujukan, gak pernah dibuka. Subhanallah. Uripmu peteng. Iya. Ya melek padang, tapi peteng. Nubruk. Akhirnya awal kedua. Sing penting barang itu kena diuntal. Ojo takok halal haram. Sing penting kena diuntal. Sekarang masuk. Seperti itu yang digambarkan. Lanjut 20, 21. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Waladh-dhillu walal harur. Tidak sama pula antara yang teduh, bahasa Inggrisnya teduh, bahasa Inggris yang baru, the guri-guri nyoy. Tidak sama antara yang teduh sama al-harur, yang panas. Yes, tidak samanya di mana? Ayo, monggo, Pak Yusuf. Panas dok gini, panasi hati, Pak.
Ibu, panasehati, tidak pernah sama antara yang teduh sama yang panas. Contoh, ya Allah, ya Allah, wingi ben adikku mati, oleh sak minggu moro tua mati. Selamatane durung tutuk data iki kepaten maneh. Ya Allah, sanggane urip kok cek soroi abot. Oh, pertanyaan, sing ngongkon abot sapa? Lah pakmu urip gak ngikuti kurikulum, gak ngikuti tuntunan. Ya ngene iki. Sing ngongkon selamatan sapa? Oh, nu Pak, jarene nek gak selamatan iku medhit. Lah jarene uang lah. Iya. Saya pernah hidup di Mekah 5 kali, Pak. Tidak ada orang mati diselamati itu tidak ada. Cuma bertanya matinya jam berapa? Ya, masa berkabung 3 hari. Subhanallah, mek ngono tok. Hari keempat sudah masuk kerja lagi. Serius sih. Subhanallah. Hari keempat sudah masuk. Kene gak sampai 40 dino. Iya. Sampai 100 segala macam. Iya. Akhirnya gak selamat temenan, Pak Yid. Ya apa? Wong diutangi Bang Titil. Selamatani. Allahu Akbar. Selamatan Bang Titil. Selamat ya gak. Tambah gak selamat. Akhirnya rondo yang tadi itu ditagih. Ning ngaji, sampean iki wis iki 100 utang sampean iki wis numpuk 17 juta total. Loh, Bang, lah kok iso? Wingi men 16, saiki 17. Loh, sampean gak ngitung, saiki wis 100 dino. Iya. Terus ya apa iki, Bang? Aku nek gak iso nyaur. Abange pinter abange nguyang-guyu. Jok kuatir ning, gak apa-apa. Sing penting sampean dadi ibu arek-arek ndok omah urutan ke-7. Wis, modar wis, buyar wis. Buyar. Gak selamat pisan. Oke? Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran kita ini memberikan bahasa yang halus sekali, bahasa yang tajam. Tidak sama antara yang teduh sama yang panas. Panas di sini situasi. Lanjut 22. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Cukup sampai di situ. Wa ma yastabil ahya walal amwat. Tidak sama pula antara yang hidup sama yang mati. Pak Yusuf, tidak samanya di mana? Hidup ya opo, mati kok ya opo. Quran kok memberikan statement pernyataan tidak sama hidup sama mati. Loh, tidak sama. Lawak dewi kok mengatakan bahwa mahadul qiyam, Nabi teko, jare sapa Nabi teko iki? Rohnya datang. Iya. Kemarin saya ngisi di Ibu Aisyah, Ustadz, saya kemarin waktu haji banyak orang titip salam ke Nabi Muhammad. Kata sampai no, oh bagus, kata sampai no. Ono kene salam dewi ya iso kok lampu adik budal rono barang iku ya. Ya Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan itu. Bahkan, mohon maaf, ya, si sampean bedek, berat mana Haromen Salman, Raja Salman jogo 2 kota suci Madinah sama Mekah. Berat mana Mekah sama Madinah? Yes. Berat? Mekah. Alasannya? Kok berat Mekah? Seperti itu di makamnya Nabi banyak masih. Loh gak, kok sampean Mekah? Wong Mekah iku ono makam Nabi kok. Yo, goreng. Berat Madinah sebab ada makam Rasulullah. Sampean tahu di dalam makam Rasulullah itu, saya bisa mantau ngambil lewat YouTube. Alhamdulillah ada kiriman. Iya, subhanallah. Di dalam ini Rasulullah didampingi oleh 2 sahabat kawakan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Cuma 3 itu tok. Dan tidak ada pondasi segala macam, tidak ada. Teng
Anger ndak ada. Batu nisan ndak ada. Allahu Akbar. Ya kosong melompong. Cuma njobo ketoke iya dikasih selambu atau tutup kain hijau. Iya, kain hijau. Hanya itu saja. Hanya saja dulu zaman haji laut banyak jamaah haji yang menyalahgunakan. Ketika penjaga Masjid Nabawi itu lempe, lelah, capek, akhirnya di celah-celah ventilasinya itu dikerii gawa silet. Ini saya bawa silet, kerii nggak silet? Dimasukkan ke amplop, terus debunya dimasukkan amplop, nanti sampai di tanah air. Salah satu keluarganya meninggal, itu dicampuri dengan debu dari makam Rasulullah biar terbebas dari siksa kubur. Kalau Yaman ya, bukan Yarman. Mana Pak Yarman? Ono anak etok iki ya. Yaman itu membeli ini pis-pisan kain kafan, dicuci pakai zam-zam di depan rumah Rasulullah, dijemur di situ. Ketika ditanya, "Loh, untuk apa ini semua?" Tapi takhayul khurafat. Nanti kelak keluarganya meninggal, dibungkus nggawe kain kafan yang dicuci dari air zam-zam. Tujuannya sama, terbebas dari siksa kubur. Pertanyaan saya, Abu Lahab meninggal di mana? Di tanah haram. Lah kok tersiksa? Kok disiksa? Iya. Karena kelakuannya Abu Lahab itu ngapunten nggih. Itu pepetan rumah dengan Rasulullah itu gandeng ini satu tembok gitu, gandeng. Hebatnya lagi Rasulullah dengan Abu Lahab yang namanya paman, ini adiknya Abdullah, adik. Jadi paman, ya ammi, paman. Rasulullah dengan Abu Lahab, ini Abu Lahab waktu belum ada larangan nikah antar agama, ya Abu Lahab pernah besanan 2 orang. Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah, kakak adik, nikah dengan anak Rasulullah, Zainab sama Ruqayyah. Coba wong situk besanan double gini, loro gini. Ya Allah, subhanallah. Begitu surat Al-Lahab turun, arek loro dikumpulno sama Abu Lahab. Cerai istrimu, gak perketekan dengan Muhammad. Iya. Surat Al-Lahab turun. Itu cerai. Akhirnya dinikah sama Utsman. Sahabat Utsman. Ruqayyah meninggal, ngeduni adike. Ya, Zainab ya, seperti itu yang digambarkan. Di tempat saya Lamongan ada satu orang, bapak ini punya anak 3, perempuan semua. Kakak, adiknya adik. Kakaknya dinikah, mati. Karepe ngeduni nang adike, boleh ngeduni. Adike diduni mati pisan. Karepe ngeduni kene maneh, gak oleh, timbangane engko mati maneh ya. Timbangane mati maneh. Wah, anakku mek kari situ ape kon anu pisan iya. Ya, seperti itu yang digambarkan. Ndak sama antara yang hidup sama yang mati. Sampean bawa pulang, catet. Hidup itu punya ciri 3 minimal. 1, hidup itu punya rasa, ada rosok. Dicuwek, dicewetin, aduh, iya. Nikmati sampean dusi dikurup norono ya menengai, rene ya menengai, sing mburi kak kesiram ya menengai, namanya sudah mati. Ya mati sembarangane. 1, ndak ada perasaan. 2, ndak ada empati. Kalau mati, kalau hidup ada empati, ada tepo sendiri. Begitu. 3, dalam hidup ya ada tambahan ilmu. Ya kayak ini kita tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Hidup itu nyari ilmu, Pak. Antara lain cari ilmu, bukan tidur. Nyari ilmu, wabil khusus ilmu agama.
Ilmu apa ae sampean tangkep. Ilmu apa ae sampean pelajari, sing penting bermanfaat, berguna untuk umat. Ilmu ndak pakai ditanya dari mana dan kemana, ndak pakai. Tapi kalau harta ditanya dua, dari mana kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan. Kalau harta. Tapi kalau ilmu ndak. Bahkan ilmu nyolong teko Cina, sing penting ndak kono iso mlebu teko Cina. Sing penting pulang diamalkan buat yang nganggur. Nah itu. Tapi kalau harta, teko ndi mau duit? Anu Pak, aku gabung ndok 02. Lah wis, iya, entek wis. Entek wis. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Tidak sama antara yang hidup sama yang mati. Lanjut, ya, tetap diterjemahkan 22. Lanjut, kelanjutannya. Sesungguhnya Allah, Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dirimu Muhammad tidak akan sanggup orang yang sudah di dalam kubur dapat mendengar. Ya Allah, ya Allah. 1 bulan yang lalu ada diskusi TV One. Ada orang itu mbambung. Sekarang diparani wong Jakarta. Ya Allah. Orang ini pernah mbambung, ngamen. Lupa-lupa ingat saya namanya. Mama Hufron dinyatakan bisa bicara dengan semut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan pernah SMS dengan malaikat Israel. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Zaman akhir kayak ngene banyak orang yang aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Tapi nek sampean duwe pedoman Al-Qur'an, gampang cara mematahkan. Gampang cara mematahkan. Ya, seperti itu. Kok bisa Nabi Sulaiman mampu bicara dengan semut? Sulaiman krungu ngrungokno sebab sepatune tentara Sulaiman ape ngelewati kerajaan semut. Kerajaan semut ngomong, para semut, segera kalian masuk. Khawatir kalian nanti diinjak-injak dengan sepatu raksasanya Sulaiman dengan kawan-kawannya. Sulaiman guyu en mesem, itu jaraknya masih jauh. Kalau sampean nguping ya apa carane, masih nggak headset gak iso. Sebab gak punya kekuasaan kesana. Sulaiman dikasih kemampuan. Jangankan semut, Sulaiman dikasih kemampuan untuk mengendalikan angin. Bukan saja angin, jin ifrit mampu dikendalikan oleh Sulaiman. Disuruh apa? Untuk seluruh nyelam ke dasar laut, nyari kapal-kapal yang tenggelam, bek nggawa guci segala macam, diangkat sama ifrit, diaturkan di kerajaan Sulaiman. Kan begitu. Pak Yed, tapi awak dewe diwale, awak dewe ditekuk sama jin. Kalau Sulaiman nekuk jin. Kemarin kerajaannya saya ke sana. Seluas 17 hektar. Ya Allah. Ya bener Sulaiman pernah merapikan apel siaga secara penuh. Burung-burung segala macam, jin ifrit segala macam, semua diapel siagakan untuk ngetes patuh kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya dicek di absen masing-masing, ada burung hut-hut sing ketinggalan. Jiri Sulaiman, awas kon ngene teko ya, gak nggawa berita sing penting, mbok tak edel-edel kon, tak cincang-cincang. Iya. Subhanallah. Untung teko laporan. Bos, sorry terlambat. Iya. Apa beritamu hari ini? Anu bos, saya barusan dari Yaman, arah selatan. Yaman, arah selatan. Ada seorang perempuan cewek
Sulaiman mulai simpatik ya. Lu cewek iya, simpatik bisa. Adik ratu. Batine Sulaiman, ya namanya ratu, ya mesti ya iya. Dah ya, baik. Apa berikutnya laporan Anda? Nampaknya yang bersangkutan menyembah matahari. Oh no. Oh baik. Baik. Akhirnya Sulaiman nulis surat. Bawa suratku ini, telbokkan, jatuhkan di tempatnya si perempuan tadi. Jatuhkan. Dan Anda menyelinap seakan-akan tidak diketahui. Subhanallah. Seperti itu. Nah, baru ratu kaget. Lu ono tantangan tuh ke Sulaiman. Subhanallah. Akhirnya sang ratu memutuskan, mari kita ya ratu ngutus, silakan memberikan hadiah kepada Sulaiman. Tak utus. Hadirin ngapunten nggih. Teko Yaman menuju ke istana Sulaiman itu butuh waktu 1 bulan. Rono tok. Balik berarti 2 bulan. Lewat Laut Merah. Tapi Sulaiman mampu mengendalikan angin, dikasih kekuasaan Allah. Sulaiman cuma pagi, sore sudah balik. Jadi Sulaiman hanya cukup 6 jam kali 2 sehari. Tapi orang biasa butuh 2 bulan. Seperti itu yang digambarkan. Rasulullah ketika Isra Mi'rajnya ya, ketika naiknya di Masjidil Aqsa yang Anda lihat Kuba biru itu, mohon maaf batunya juga masih bertengger di sana ada. Ya, mohon maaf kalau orang biasa butuh waktu naik ke Sidra Al-Muntaha menurut Al-Qur'an 50.000 tahun. Tapi ini ditempuh oleh Rasulullah, berangkat dan pulang cukup semalam. Sebelum subuh Rasulullah sudah di ya, ini peristiwa mukjizat. Jadi dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ono orang biasa Indonesia Bambung jere iso ngomong karo semut, mohon maaf itu bujuke pol. Bujuke pol ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi wa ma anta bimusbi'in man fil kubur, dirimu Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi Ulul Azmi, tidak akan sanggup, tidak akan mampu mendengar orang yang sudah di dalam kubur apapun bentuknya. Akhirnya menurut guru saya Ustaz Abdul Rahim Nur almarhum Allahumma yarham, ada survei, ada penelitian riset bahwa lulusan dari ITB ini dengan kawan-kawan ketika ibundanya meninggal bikin riset. Ketika ibunya meninggal, ketika pas di cocoknya ini, what is cocok di mulutnya ini ada paralon naik sampai di atas, disambung dengan kabel, terus dihubungkan dengan komputer, ditunggu selama 3 hari 3 malam. Komputernya gak kerja belas. Tujuannya satu, kepengen mendeteksi pertanyaan kubur itu kayak apa. Karpe ngerpek. Mas Rezal ketemu jawabannya. Guru saya mengatakan, sayang kon kepinteran kebat keliwat. Mic yang kamu pakai untuk riset itu mic made in Jerman. Saiki didol nang ngene pasar apa itu? Genteng. Gembong lak sing rombengan lah anu. Sampeyan niku seneng rombengan tok ae kok. Daya baik. Kok umpama mic made in alam barzah nyambung. Iya. Begitu jawaban guru saya. Oh, tak pikir bener ya. Jadi tidak bisa dipantau, Pak. Tidak bisa dipantau. Sehebat apapun tidak bisa dipantau, sebab alamnya beda. Nah, ini alamnya beda berarti tidak sama, namanya beda. Terakhir sebagai penutup,
Jadi nek diringkes kebutuhan mendasar manusia, mohon maaf, sholat. Surat 13. Yes, 13 ayat kita ini. Iya, ayat kita ini 28. Nggih. 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, yakni orang-orang yang menyatakan diri beriman, wa tatma'innu qulubuhum, akhirnya memperoleh jaminan hati yang tentram, hati yang damai. Bidzikrillah, gara-gara selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah Anda semua akan kebesaran Allah. Zikir kepada Allah dijamin hati Anda tentram. Zikir di sini ulama sepakat sholat menu rohani. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Jangan sampai telat, jangan sampai ditinggalkan. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Paling akhir setelah itu dialog. Mohon maaf ya, dekat dengan tempat saya itu dekat, ya kurang lebih antara 1 kilo. Tempat saya dekat dengan tahu campur paling enak se-Asia Tenggara. Dekat dengan Grand Haven, pembakaran mayit. Oke. Nah, nek ngetan dekat dengan Transmart. Saya mohon maaf, Transmart jadi itu sampai detik ini, sampai sekarang baru sekali, itu pun ngantarkan cucu. Tikete ya Allah, sebab dok dukur lantai 7, 8 atau 7 itu ono yang namanya dingin, hawa dingin. Oke, salju. Iya. Berapa tiketnya kira-kira? 250. Baik kon bayari. Wong ngotot rono. Mbok-mbok iki digawe nempur oleh piro iki? Karena belani cucu, preyan, ana teko Bondowoso loro, teko Surabaya 3, durung makne, durung ibuke, semuanya 11. Mbok wis. Merem wis, merem. Mohon maaf ya, saya demonstrasikan biar mereka sadar, artinya mereka paham, artinya anak-anak cucu saya atau anak saya tadi itu bahwa saya yang bayari. Saya tidak bisa, saya tidak masuk. Memang saya demonstrasikan, saya tidak masuk. Aku rodok pinggire kaca adem ngono tak rasakno, wis seneng aku kan transparan mek ndelok ngono tok. Gak urung mlebu ya adem ku ngono. Si adem wingi waktu aku ndok Yerusalem. Subhanallah. Kartisnya seperti itu gambarannya. Sudah ya? Baik. Mulai lantai dasar sampai lantai 8, mohon maaf ya, itu namanya di dalam Al-Quran wa gharrathumul hayatud dunya. Anda dilengahkan dengan kemilau gemerlapnya dunia. Yang ini ki dunia. Mulai lantai dasar sampai lantai 8, sampai di tempat ya tempat salju itu, mohon maaf, apa mampu membuat hati menjadi damai? Enggak, belas, enggak. Bukan masalah bayar, tapi benda-benda tadi itu materialisme, enggak mampu membuat ini bahagia. Awakmu sing ngerebut kekuasaan kaya ngono, takokno ndok ngene hati nuranimu, genahe ya apa? Genahe ya apa? Tanyakan. Subhanallah. Termasuk Muhammadiyah Pusat. Awakmu kok iso nrimo yang namanya tambang. Ya nek tambang emas. Allahu Akbar.
Sejarahnya hampir seluruh tambang itu bepuk. Apalagi ini kok ditawa-tawakno, berarti ini busuk. Sapa wingi sing bae busuk? Lah iku. Iya. Harvey Muiz, iya. 315 triliun duit dibathok kaya ngono. Gara-gara nukono benges tok ae bojone kaya ngono. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, seperti yang digambarkan. Terakhir, paling akhir, dunia, kekuasaanmu, jabatanmu, kemilau berbagai macam gemerlap duniamu, tidak akan mampu membuat hatimu tenang, hatimu menjadi ayem. Ndak. Sing ayem mlebu kapale Nabi Nuh, lagi kapale Nabi Nuh, mlebu menjeru, mlebu. Iki kapal Nabi Nuh. Bagaikan seperti itu. Ojo ndok njobot tok. Subhanallah, subhanallah. Kanan mentengkele. Kanan iki dudu banjir biasa. Ya, iku ono gunung. Ketoke luwih dhukur, aku tak rono. Lho, ya apa? Akhirnya Nuh kebacut. Kebacut itu hiperkorek, berlebihan. Ya Allah nak, kon niku darah dagingku. Lah kok iso bedik koyo ngene. Iya. Tapi Nuh gak ngomong ngene, kon niku nurun sapa ya? Gak ngono ya, Wah. Itulah senjata makan tuan lah. Iya. Ketoke ya nek gak nurun aku ya nurun ibumu lah, tambah sampel maneh lah nih ya. Paham? Angel tuturane. Iya. Ya melu basman ae. Sampai di sini monggo diberondong sederet pertanyaan. Ayo, monggo. Ya. Saya seneng ngaji malam hari ini, Pak Yid, mohon maaf ya, supaya ngajinya ini beludak hampir koyok WE siapa itu, Cimon yang Al-Falah. Saya di sana subuh, minggu subuh, ya, minggu subuh. Tapi sebelum subuh kurang setengah jam saya sudah di sana. Ya, seperti itu yang digambarkan. Supaya ngajinya beludak, tolong sekali waktu ada hadiah umroh. Insya Allah beludak, insya Allah. Silakan, monggo, ayo di Brontong. Yes. Bagaimana kita menyikapi seperti misalnya masalah tambang tadi? Padahal perserikatan ini di awalnya kan kita sudah sangat bahagia dengan keputusan untuk tidak menerima. Tapi sekarang ada perubahan seperti bagaimana? Tak jawab. Sampeyan gomole, wajib gomole. Gara-gara ada biang kerok namanya muhajir 100. Biang kerok ini. Subhanallah. Notok. Bukan ini dok. Kemarin waktu Pilpres dia juga termasuk biang kerok. Subhanallah. Terpaksa karena Anda bertanya, saya jawab, saya bongkar. 2 kali ini jadi biang kerok. Subhanallah. Ini direkam loh ya. Iya. Dan kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Oh, menyikapi. Mohon maaf, sesuai dengan pesan Amin Rais, awakmu engko nek ngelbokno pancing dadak kena semburan panas baru kamu kembalikan. Maknanya sodok telat. Toko awal wis tak tuturi tak kandhani, iki jebakan. Tapi awakmu gak percaya. Sapa sing dikumpulno? Muhammadiyah sa Indonesia. Pimpinan wilayah sa Indonesia ditambah wong 13 di Jogja selama 2 hari. Allah untuk memutuskan itu. Subhanallah. Tapi gak wani ngundang Amin Rais, kepengen disenenin ente-entean. Sekarang murka yang kedua Amin, barusan ada di YouTube-nya. Subhanallah. Jelas ya? Baik. Jadi misalnya kaya ngono, ngapunten unen-unen, sing kono nek sampel jojek sampel, sampean ojo melu sampel. Wis ngono tok. Oke? Baik. Lah wong menemben iku wis pensiun 20 Oktober iku seleren. Dadak kok ngobrol tambang, teko ndi nalarmu? Kok gak wingi-wingi? Gelek perkara. Boleh sampean tanya, sekarang tak balik nomor sampean. Sugendi sampean karo Kastawi. Yes.
Ayat kita yang Ustaz. Kenapa? Ayat kita yang Oh bagus. Hadirin, mohon maaf, Kastawi itu melarat gara-gara, mohon maaf, 20 Oktober itu ada pemberian hadiah dari pemerintah. Tinggalane siapa itu? Presiden yang lama, siapa itu? SBY, bahwa presiden kalau pensiun itu dapat rumah 1 hektar. Khusus Kastawi ini 1.200 meter, berarti 1 hektar, 200. Tempatnya di Solo. Sugih sampean, omah dewi wis gak bocor yo gak nyicil, ini dikei lho, sugih sampean, betul? Iya, sugih sampean, serius ini, serius, sugih kita. Baik, ya, katakan 12.000, iya, menenek mati butuh piro? Butuh 0,5 meter kali 2, mek ngono tok, selesai sudah. Lah sakmono ambane itu gaya apa? Sementara banyak rakyat yang ngapunten duwe omah tapi direwangi pecicilan. Iya, direwangi geger segala macam. Akhirnya gawe dagangan. Wingi yang namanya taper apa itu? Tapera segala macam. Gak laku. Dikerutuk gak laku. Akhirnya gawe maneh? Iya, pajak mobil. Pajak apa? Pajak mobil yang ya Allah, asuransi mobil. Kingkone gak laku, asuransi istri. Allahu Akbar. Jadi istri diasuransikan, subhanallah. Jagani BE mati. Jadi oleh cair, oleh cadangan anyar, itu ya. Baik. Nggih, yang lain? Monggo. Apa kira-kira? Cukup ya? Baik. Nggih, Bapak, nggih. Silakan, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan tadi ada yang terkait dosa, dia tidak menerima dosa operan ya. Dosa operan nggih. Tapi kan pada saat, saya nggak tahu apakah itu di dalam Al-Quran atau hadis, bahwa pada saat hisab, misalnya Pak Ustaz, kita salah pada Pak Ustaz, berarti kan amal saya dikurangi terus sisa, kalau masih habis amalnya kan diambil dosanya. Nggih. Dengar begitu. Yes. Itu bagaimana ya? Hadis, Pak. Hadis. Ya. Hadis. Itu bagaimana dengan Memang ketika di akhirat itu semuanya dizerokan, Pak, dinolkan. Jadi semua persoalan itu semua di sana sebelum ketentuan surga dan neraka itu dihabiskan. Artinya di sana sekaligus tidak ada dendam karena semua sudah diadili dengan sempurna. Di Indonesia tidak bisa sempurna, Pak. Saya tidak tahu polisinya itu lulus apa enggak waktu jadi polisi. Ngurusi sakatatal karo anu ya gak becus ya apa. Dalil Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 281 Al-Baqarah. Nggih, silakan Pak. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman, takutlah Anda semua kelak nanti ada satu hari, hari itu mencekam sempurna sekali. Turja'una fihi ilallah, kalian dipaksa kembali pada Allah, maknanya mati. Summa tuwaffaqul nafsim ma kasabat, masing-masing diri, masing-masing jiwa akan memperoleh balasan yang sempurna. Wahum la yudlamun, kalian tidak dirugikan sedikit pun. Di sana nanti pengadilan sempurna, Pak. Pengadilan sempurna. Begitu manusia trompet yang kedua ditiup, semuanya bangun dan bangkit. Satu, bangun dan bangkit. Bangun, berdiri. Dua, telanjang. Tiga, menerima buku catatan. Menerima buku catatan. Itu semua tanpa kecuali.
buku catatannya ndak bisa ngerpek dengan orang lain. Wekmu piro ya? Wekmu piro? Gak ngono, gak ngono. Nafsi. Waktu itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Seperti itu yang digambarkan. Kayak apa gambarnya? Gak iso di film, Pak. Gak iso di film. Hanya kita membayangkan koyok ngono keadilan ilahi Rabbi. Sementara ndok kene keadilan belgadesisasi. Jelas? Iya. Bapak, mohon maaf, Anda usia berapa? 55. Baik. Anda yakin Sambo itu ndok penjara apa ndok jopo? Paham? Paham? Iya. Ndak dihukum mati. Wong kekayaannya 7 turunan gak habis. Sambo ndak pernah mlebu penjara. Iya. Sing di penjara ya sing kocel-kocel iku. Sementara iki pinter, iso nyorok segala macam, dan lapo di penjara. Iya. Jelas? Ya. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Apalagi nanti setelah dicekel, ketoke tambah nemen apa tambah adil? Tambah nenem. Wong utangin negara sekarang di atas 8.000 triliun lebih. Sing nyaur. Sampeyan melu nyaur? Iya. Lah kok enak? Wong sampeyan gak tahu turu masa utang. Dipaksa ya? Simpaksa sapa? Bayar pajak itu. Oh, bayar pajak lain, Pak, untuk belanja negara, Dan mohon maaf, duit yang dihambur-hamburkan untuk IKN sudah 500 triliun. Yang dihambur-hamburkan untuk IKN, dan dipaksa relawan segala macam untuk kunjung ke IKN. Karpe IKN cek laku sampai detik ini. Berita yang saya tangkap, mohon maaf, ndak ada yang mau investasi di IKN. Belum ada yang mau. Bahkan Presiden ngomong, siapa yang investasi dengan kepada IKN, luar negeri maupun dalam negeri, perizinan Anda diperpanjang sampai 190 tahun. Izin Anda. Tapi gono sing dengus, what is dengus, gono sing ngereken. Sebab ndok kono ketoke lho ya, ketoke nyanti jadi rumah hantu, ketoke kaya Hambalang, ketoke. Persis Hambalang. Jelas? Seperti itu nanti yang digambarkan. Iki makso harus jadi upacara tanggal 17. Tapi wowo gak gelem dilantik ndok kono. Wowo gak gelem. Subhanallah. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.